Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Salam berbahagia untuk kita semua. Saya Danunur Anissa dari kelompok 9. Saya atas nama Andi Dewi Andriani. Di hari yang cerah ini saya akan menyampaikan materi kelompok saya mengenai konsep dasar pakem. Nah, sebelum masuk ke materi inti, kita harus mengenal dulu apa itu pakem. Nah, pakem ini adalah singkatan dari pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Pakem adalah sebuah model pendekatan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk melakukan kegiatan belajar berbagai macam cara. Nah, fungsinya ini untuk mengembangkan keterampilan sikap dan pemahaman dengan penekanan pada belajar sambil bekerja atau bisa kita sebut dengan learning by doing. Nah, sementara guru juga bisa menggunakan berbagai sumber atau alat bantu belajar lainnya, termasuk dengan menggunakan pemanfaatan lingkungan untuk pembelajaran lebih bermakna, menarik, menyenangkan, dan efektivitasnya juga bagus. Nah, selanjutnya yang akan saya jelaskan itu ada strategi pembelajaran dari pakem. Nah, dari sini ada beberapa macam strategi pembelajaran. Yang pertama itu ada pembelajaran aktif. Nah, pembelajaran aktif ini dalam kajian pakem perlu ditekankan bahwa keaktifan siswa di sini tidak hanya melibatkan fisik, tetapi yang lebih utama itu juga melibatkan mental, khususnya keterampilan intelektual dan emosional. Kemudian yang kedua ada pembelajaran kreatif, di mana ini lebih ditekankan pada pengembangan kreativitas siswa, baik ini mengenai pengembangan kemampuan imajinasinya ataupun daya ciptanya. Misalnya, apakah seorang siswa ini bisa mengarang atau membuat kerajinan tangan atau kesenian lain-lainnya. Kemudian yang ketiga itu pembelajaran efektif, di mana pembelajaran yang efektif ini adalah pembelajaran yang mendidik para siswa, yang secara serentak dapat mencapai dua sisi penting dari tujuan pendidikan di sekolah, di mana tujuan pendidikan di sekolah ini yaitu menguasai iptek dan membangun diri pribadi sebagai pemanggung eksistensi manusia. Nah, seperti juga yang ada dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 di Pasal 3. Kemudian yang keempat ada pembelajaran menyenangkan. Nah, kesenangan belajar bukan hanya karena lingkungan saja, tetapi belajar yang menggairahkan juga sangat penting dalam konsep pakem, di mana karena terpenuhinya hasrat ingin tahu seorang murid. Contoh pembelajaran menyenangkan dalam pembelajaran matematika misalnya operasi hitung dengan kartu, kemudian murid dibagi dalam kelompok kecil yang bertanding secara berkelompok berpasangan. Masing-masing kelompok memegang sejumlah kartu yang telah ditulis angka berbeda-beda, seumpama 1-10 di kelas awal. Setelah kartunya dikocok, kemudian yang langkah kedua itu kelompok mengambil satu kartu dan kelompok lainnya berlomba menyebut jumlahnya. Nah, pemenangnya adalah yang tepat dan cepat menjawab. Selanjutnya ada ciri-ciri dari pembelajaran pakem. Yang pertama itu ada yang aktif. Maksudnya aktif ini adalah pembelajaran yang memungkinkan peserta didik berinteraksi secara aktif dengan lingkungan, memanipulasi objek-objek yang ada di dalamnya dan mengamati pengaruh dari manipulasi objek-objek tersebut. Nah, kemudian yang kedua ada kreatif. Kreatif ini maksudnya adalah pembelajarannya membangun kreativitas peserta didik dalam berinteraksi dengan lingkungan, bahan ajar, dan sesama peserta didik, utamanya dalam menghadapi tantangan atau tugas-tugas yang harus diselesaikan dalam pembelajaran. Nah, dalam hal ini pun, guru pun perlu dituntut untuk kreatif dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran model pakem ini. Yang ketiga ada efektif. Nah, efektif ini maksudnya adalah pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran, yang pada gilirannya ini dapat meningkatkan kualitas hasil belajar peserta didik tersebut. Nah, yang terakhir itu ada menyenangkan. Maksudnya menyenangkan ini adalah pembelajaran model pakem yang sudah dirancang dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan.
Dengan suasana pembelajaran yang menyenangkan, diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Dalam kaitan ini, Ross and Nicole mengatakan bahwa pembelajaran yang menyenangkan memiliki ciri-ciri berbagai macam juga. Selanjutnya yang saya jelaskan ada komponen pendukung pakem dan perannya. Nah, di sini yang pertama ada guru. Nah, peran guru atau tanggung jawab guru dalam pembelajaran pakem ini ada perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan kelas, dan penilaian atau evaluasi. Kemudian yang kedua ini ada orang tua siswa, di mana peran orang tua siswa ini harusnya ada di rumah. Orang tua dapat menciptakan budaya belajar pakem. Nah, artinya dengan komunikasi yang terjalin antara guru dan orang tua, strategi pakem yang dikembangkan guru di sekolah dapat diciptakan sebagai budaya belajar juga di rumah. Selanjutnya, kepala sekolah. Nah, kepala sekolah ini merupakan aspek penting dari peran dalam kerangka pembelajaran pakem. Kemudian ada komite sekolah. Komite sekolah juga dapat memberikan masukan kepada guru bagaimana proses pembelajaran pakem dapat dilaksanakan sebaik mungkin di sekolah. Nah, di samping itu, untuk keberhasilan pakem di kelas juga tentu saja membutuhkan alat atau sumber belajar yang memadai. Kemudian selanjutnya ada masyarakat, di mana terhadap pembelajaran pakem, masyarakat dapat melakukan secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu bentuk dukungan yang sangat efektif dari masyarakat adalah melalui pemberlakuan jam belajar di lingkungan masyarakat. Kemudian selanjutnya ada Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Dia memberikan dukungan kepala sekolah dalam hal manajemen perencanaan, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ini ada Departemen Pendidikan Nasional. Menurut Nurcholish, tugas Depdiknas antara lain adalah menetapkan standar kompetensi siswa, pengaturan kurikulum nasional dan sistem penilaian hasil belajar, penetapan pedoman pelaksanaan pendidikan, penetapan pedoman pembiayaan pendidikan, penetapan persyaratan, perpindahan, sertifikasi siswa, warga belajar dan mahasiswa, menjaga keterlangsungan proses pendidikan yang bermutu, dan masih banyak lagi. Baik, demikian akhir presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya saya meminta maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.